Hai semuanya, aku Tiara Andini, mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya. Dan hari ini kita akan bahas sebuah topik yang penting tapi sering banget dianggap rumit, yaitu kebijakan kesehatan. Tenang aja, aku bakal jelasin dengan santai dan mudah dipahami, supaya kamu bisa ngerti gimana kebijakan kesehatan itu sebenarnya mempengaruhi hidup kita dari hari ke hari. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa Indonesia dengan BPJS Kesehatan yang pesertanya hampir seluruh penduduk masih sering mengalami masalah antrian panjang atau fasilitas yang belum merata? Dan di sisi lain, Korea Selatan yang sudah punya jaminan kesehatan semesta sejak tahun 80-an ternyata masih menghadapi biaya kesehatan yang tinggi banget. Di video ini, aku bakal jelasin kenapa dua negara ini punya hasil yang beda, meskipun sama-sama punya sistem jaminan kesehatan nasional. Yuk, kita bahas bedanya. Ini menarik banget buat yang suka isu kebijakan publik dan kesehatan. Sebelum kita masuk ke Indonesia dan Korea Selatan, kita harus paham dulu apa sih kebijakan kesehatan itu? Kebijakan kesehatan itu bukan cuma aturan pemerintah atau kartu BPJS yang kita pegang, tapi sebenarnya sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Ada pemerintah, rumah sakit, dokter, DPR, pemerintah daerah, bahkan kita sendiri sebagai masyarakat. Kebijakan ini menentukan bagaimana kita bisa dapat layanan, siapa yang membayar, apa yang ditanggung, dan bagaimana kualitas layanannya. Jadi, kalau ada masalah antrian, iuran, atau fasilitas yang kurang lengkap, itu bukan cuma soal rumah sakitnya, tapi soal kebijakan yang panjang banget prosesnya. Sekarang, kita masuk ke Indonesia. JKN atau BPJS Kesehatan sebenarnya adalah salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Bayangin aja, hampir 98,45% penduduk Indonesia sudah terdaftar BPJS. Itu artinya, hampir semua orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai desa terpencil, punya akses untuk berobat tanpa harus takut biaya mahal. Bahkan, banyak penelitian yang nunjukin bahwa JKN berhasil mengurangi pengeluaran langsung masyarakat ketika sakit. Jadi, kalau dulu orang banyak takut ke rumah sakit karena biaya, sekarang itu jauh lebih berkurang. Memang, Indonesia masih punya tantangan. Kita belum punya kualitas layanan yang merata di semua daerah. Ada banyak daerah yang fasilitas dan tenaga kesehatannya terbatas. Dan pembiayaan JKN juga harus terus dijaga supaya sistemnya tetap kuat. Tapi secara keseluruhan, JKN itu capaian besar banget untuk negara sebesar Indonesia. Sekarang kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan itu sudah punya Universal Health Coverage atau UHC sejak akhir tahun 80-an. Jadi mereka tuh sudah lama banget punya jaminan kesehatan nasional. Tapi ternyata meskipun mereka sudah maju, masalah mereka adalah biaya kesehatan yang tinggi. Banyak layanan kesehatan di sana yang mahal, apalagi layanan lanjutan atau teknologi yang canggih. Dan walaupun sudah punya asuransi nasional, pasien di Korea Selatan masih sering harus membayar cukup besar dari kantong mereka sendiri. Nah, untuk mengatasi masalah itu, Korea Selatan bikin reformasi besar yang disebut Moon Care di tahun 2017. Nah, program ini bertujuan untuk memperluas layanan yang ditanggung dan mengurangi beban biaya masyarakat. Jadi, mereka sebenarnya sedang mengejar perubahan supaya sistem mereka lebih terjangkau. Kalau aku boleh ibaratkan, Indonesia dan Korea Selatan ini seperti dua restoran dengan filosofi berbeda. Indonesia itu seperti warteg, tujuannya adalah semua orang bisa makan. Mungkin menunya nggak seribet restoran mewah, tapi yang penting semua orang dapat bagian. Sementara Korea Selatan itu seperti restoran fancy, layanannya lengkap, teknologinya canggih, tapi harganya bisa bikin kaget. Bahkan dengan asuransi, orang masih bisa keluar biaya yang cukup besar. Bedanya ada di mana? Indonesia fokusnya untuk memperluas akses dan memastikan rakyat kecil bisa berobat tanpa terbebani biaya. Sedangkan Korea Selatan fokusnya untuk meningkatkan kualitas dan teknologi kesehatan. Tapi efek sampingnya adalah biaya yang tinggi. Dari perbandingan ini, kita bisa belajar bahwa nggak ada sistem yang sempurna. Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dalam hal mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperluas layanan-layanan penting yang bernilai tinggi. Sebaliknya, Korea Selatan bisa belajar dari Indonesia tentang bagaimana cara membuat sistem yang inklusif, menjangkau masyarakat miskin, dan memastikan semua wilayah punya akses jaminan kesehatan. Intinya, masing-masing negara punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda, dan kita bisa saling belajar satu sama lain. Jadi, itu dia perbandingan antara JKN Indonesia dan sistem asuransi kesehatan Korea Selatan. Dua negara yang punya tujuan sama, yang sama-sama melindungi masyarakat, tapi punya cara dan tantangan yang berbeda. Menurut kamu, Indonesia harus fokus memperbaiki apa dulu nih? Kualitas layanan atau pembiayaan? Tulis pendapat kamu di komentar ya. Jangan lupa like, follow, dan share video ini biar makin banyak orang paham tentang pentingnya kebijakan kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya.